Kita masih di sini. Exegetical Talk on Observation 1 to 20. Kita sekarang ke bagian 3. Ini, Observation 21, Exegetical Talk bagian 3. Sekarang saya sampaikan persiapan nomor observasi ke depan. Ini rencana observasi ke depan. Kita mulai masuk kitab Musa kan? Kita akan observasi kitab Ulangan 6 ayat 4. Saya bacakan kepada Anda ayatnya. Dengarlah, hai Israel, YHWH Allah kita itu Esa. Kasihilah YHWH Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Perkataan yang kusampaikan padamu pada hari ini harus kau simpan dalam hatimu. Inilah hal satu dasar keesaan-keesaan atau kesatuan-kesatuan. Tritunggal bikin kesatuan dari 3, keesaan kesatuan dari 2. Jadi Allah yang roh atau Yesus yang roh dengan Yesus yang fisik. Ada yang begitu keesaan. Jadi Yesus yang roh sama Yesus yang fisik gitu. Kita akan observasi Ulangan 18 ayat 18. Ini sangat penting nih. Di sini nanti Anda akan melihat ini dulu, nubuat datangnya Tritunggal. Kita langsung ke nubuat datangnya Tritunggal. Di nomor 2. Setelah ini, kita ke nubuat datangnya Tritunggal. Harus ke situ dulu. Supaya Anda melihat bahwa Tritunggal itu memang sudah dinubuatkan datang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya mau tunjukkan, Yohanes sudah mengingatkan kita sebenarnya. Ini dia. Dia bilang begini. Perhatikan ya, dia bilang begini. Setiap doktrin yang tidak mengaku Yesus, berarti doktrin itu tidak berasal dari Allah. Ya, karena kita sudah tahu rahasianya kan, Allah itu Yesus. Doktrin itu adalah doktrin anti Yesus. Dan tentangnya, maksudnya tentang doktrin anti Yesus ini, sebenarnya telah kamu dengar bahwa dia akan datang. Nah ini. Di mana kamu telah pernah mendengarnya, brothers and sisters? Di mana telah didengarkan ada doktrin antikristus akan datang? Pernahkah Anda mendengar di Alkitab dikatakan doktrin antikristus? Jenisnya seperti apa? Inilah datangnya Tritunggal. Tapi Anda mungkin nggak percaya, akan saya tunjukkan. Ya, kalimat tentang ia telah kamu dengar akan datang. Yang dimaksud Yohanes di sini adalah datangnya Allah Tritunggal. Saya sudah dengar itu. Itu dikodekan, disandikan. Nanti akan Anda lihat. Oke, yang berikutnya kita akan ke sini. Ulangan 18 ayat 18. Ini sangat penting ya. Nubuat yang dibangkitkan. Nubuat tentang Nabi yang dibangkitkan. Siapakah Nabi yang akan dibangkitkan di Ulangan 18 ayat 18 ini? Sejauh ini sih 100% pengajar Kristen semua aliran menafsirkan yang dibangkitkan itu Yesus. Nah, oke, jadi bagaimana kalau ternyata saudara-saudara bukan Yesus, Kristen salah? Karena Islam bilang kan Muhammad tuh. Bagaimana kalau ternyata Islam yang benar bahwa itu Muhammad? Bisa mungkin kan? Atau kemungkinan lain, bagaimana kalau Islam salah, Kristen juga salah, sama-sama salah? Bisa kan? Karena dalam kasana Tritunggal nggak beda-beda jauh juga sih. Kan penafsiran dipakai. Itu masalahnya. Jadi kalau cuma tafsir-tafsir, ya bisa cocok dong kepada siapa-siapa gitu loh. Tapi Alkitab kan bukan kitab yang bisa kita tafsirkan sesuka kita. Alkitab itu adalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang hadir nanti di sini nih,
siapapun yang hadir nanti di sini, era para nabi, muncul lagi nabi-nabi, terdeteksi di sini. Tanda-tandanya genap nggak di sini? Gitu loh. Kalau genap ya benar, kalau nggak genap, terus gimana gitu. Kita akan observasi. Kalau tidak, Anda nggak akan mendengar dari dia siapa Yesus. Karena pentingnya Nabi itu maka dibangkitkan. Kalau nggak penting kan nggak dibangkitkan. Apalagi diberitahu pakai nubuat. Jadi siapa dia itu harus kita tahu. Oke, yang keempat ini kita akan bicara nanti observasi kitab Musa juga. Kitab Musa kita akan observasi. Kejadian 126 kita akan observe apa sebenarnya maksud Musa menulis di sini. Dan sejumlah doktrin lain yang ada di dalam perjanjian baru akan kita deteksi nanti melalui perjanjian lama, kitab Musa. Akan kelihatan semua, kebongkar mana yang salah. Lalu kemudian kita akan pergi kembali. Setelah itu kita kembali ke kitab perjanjian baru. Tentu Anda masih ingin tahu Yesus berdoa kepada Bapa di Getsemani itu artinya apa? Karena di tiang salib kita sudah observasi. Itu kalau Anda mau simak di nomor 9 sampai nomor 12 para pendengar yang baru ya. Lalu kemudian kita sudah observasi juga Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ternyata itu bukan tentang Tritunggal juga. Di tiang salib juga sudah. Jadi kita akan observasi Yesus berdoa di Getsemani. Yang berikutnya kita akan observasi juga mendukakan Roh Kudus. Ini penting loh. Ini kita akan observasi supaya Anda tahu sebenarnya Roh Kudus itu apa gitu loh. Baru kemudian kita juga akan observe doktrin perjanjian baru. Karena ternyata doktrin perjanjian itu nggak sesederhana yang Anda pikirkan, hanya tentang sejarah. Artinya Anda berbicara periode saja. No, this is not about the period only, but it talks about messages. Dia berbicara tentang pesan yang sangat penting di dalamnya, pesan ilahi. Kalau Anda nggak paham perjanjian baru ini, wassalam. Ini doktrin paling penting nih. Jadi kalau Anda hanya bilang, tonggak sejarahnya, tonggak waktunya, itu tonggak waktu, periode waktu, beda dong. Spiritnya apa? Itu yang penting Anda pahami. Lalu doktrin baptis. Ini juga sangat penting. Sangat-sangat penting. Kita akan bicara juga ibadah yang ditolak Allah nanti di sini. Kan ada ibadah yang ditolak. Ada. Kita semua orang beribadah. Tapi ciri ibadah yang ditolak diberitahu. Percayalah, Alkitab itu betul-betul alkimia. Bukan cerita legenda seperti yang Anda pahami selama ini, ada nyebrang lautnya saja. Ya itu kejadiannya, tapi messages-nya di sini dia. Jadi buat Anda yang selama ini guru-guru ya, yang sudah belajar kitab Musa, sudah baca, sudah hafal, segala. Sebenarnya level berikutnya inilah yang perlu Anda ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, bagian 3 sudah selesai, kita akan sambung ke bagian 4.